Jadi wajar kalau umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam keroyo-royo manjat ke Gua Hiro, sholat 2 rakaat, ngalap berkah. Karena apa? Itu tempat turunnya kitab suci Al-Quran. Lah wong tempat turunnya kitab Taurat saja ngandung berkah, mosok ya tempat turunnya Quran tidak mengandung berkah? Tapi minta langsung sama yang mati, Bapak bantuin saya. Kalau dia bisa jawab, gue lagi repot. Bukannya gue lu dikirimin, lu minta lagi. Hidup lu minta sama gue, mati lu minta sama gue. Kapan lu ngirim gue? Kan begitu kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Jumpa lagi jumpa di channel kesayangan kita, yaitu channel dari guru kita Kiai Haji Raden Syarif Rahmat RASMA. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan saya berharap kepada Anda semua yang ada di manapun sehat selalu dan tetap masih dalam keadaan sehat walafiat. Baik pemirsa, pada saat hari ini ada sebuah pembahasan yang akan membuat Anda mendapatkan sebuah wawasan baru. Bangsa Indonesia, khususnya umat Islam di Indonesia, sudah mengenal dengan istilah ngalap berkah, tabarukan. Apa sih yang dimaksud dengan tabarukan? Bagaimana sih prosesnya? Dan bagaimana Islam melihat tabarukan ini? Langsung saja kita akan meminta irisan pemaparan keilmuan dari guru kita tercinta Abi Kiai Raden Syarif Rahmat. Untuk itu kami persilakan Kiai, bagaimana Kiai dengan tabarukan ini, bagaimana Islam melihatnya, apa sih tabarukan itu, dan bagaimana tabarukan itu sendiri? Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa la amma ba'du. Barokah itu adalah subutul khairi ilahi fi syai', menetapnya kebaikan ilahiyah pada sesuatu. Di dunia ini ada makhluk-makhluk Allah yang oleh Allah dijadikan sebagai tempat barokahnya. Ketika orang sakit mata, biasanya orang kampung langsung memetik daun sirih dan meneteskan airnya di mata. Kenapa? Karena di dalam daun sirih itu ada zat yang jika ditempelkan dengan penyakit mata, dia bisa mengalahkannya sehingga sembuh sakit matanya. Sesuatu yang nempel di daun sirih dan menjadi penyembuh itu namanya barokah. Makanya kita katakan berkah penggunaan daun sirih, mata saya sembuh. Ketika orang buang-buang air, kemudian cepat dia memetik daun jambu batu. Karena meyakini bahwa di dalam daun jambu batu itu ada sesuatu yang ketika dia makan, dikunyah dan dia telan, bisa membuat kotorannya menjadi lebih kental. Sehingga tidak lagi buang-buang. Nah, sesuatu yang ada di dalam daun jambu itu namanya berkah. Jadi, kamu dengan apa sembuhnya? Alhamdulillah, berkah makan daun jambu, saya sembuh. Dan seterusnya. Nah, berkah juga bisa dalam bentuk yang lain, misalnya menyebabkan tempat menjadi lebih mustajab ketika kita berdoa di tempat itu. Atau kita menjadi lebih besar pahalanya ketika beribadah di tempat itu. Nah, kita akan mengambil pelajaran dari sebuah peristiwa di mana Rasulullah SAW pernah melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Allah mengatakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Saya akan tuliskan ayatnya saja supaya kelihatan.
Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya, agar supaya kami tunjukkan kepada dia sebagian dari tanda-tanda kami. Sesungguhnya dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Kita tahu perjalanan Isra Mi'raj menurut ayat ini adalah minal Masjidil Haram. Mengapa Rasul melakukan perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram bukan dari tempat-tempat yang lain? Yang berhak menjelaskan ayat ini terlebih dahulu adalah Al-Quran, ayat yang lain. Baru kemudian hadis. Ternyata kita menemukan di dalam Al-Quran indikasi mengapa kok perjalanan Isra Mi'raj berangkat dari Masjidil Haram. Kita akan membaca dalam surah Ali Imran. Ini Al-Masjidil Haram. Al-Masjidil Haram itu apa? Al-Ka'bah, ay Baitullah. Ya. Kita menemukan ayatnya, di tafsirnya begini. Na awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah pertama yang diletakkan untuk umat manusia beribadah pada Allah adalah yang di Bakkah. Bakkah itu adalah Mekah. Dan yang dimaksud rumah yang di Mekah itu adalah Baitullah. Sifatnya apa di sini? Disifatkan mubarakan, rumah yang diberkati. Jelas di situ bahwa Rasulullah berangkat dari kota Mekah itu bukan sembarangan, bukan asal saja, tetapi karena kota itu, di tempat itu ada sebuah Baitullah yang diberkati. Kota Mekah itu diberkati. Kalau start dari tempat yang diberkati, berarti Kanjeng Nabi Muhammad berangkat dari tempat sambil ngalap berkah. Dia ngambil juru ngisi bensin berkah dulu tempat itu. Ini satu. Apa itu berkahnya nanti tempat lain kita akan bahas insya Allah. Yang kedua, mengapa juga Nabi kemudian turunnya itu di Al-Masjidil Aqsa? Transitnya sebelum terbang ke Sidratil Muntaha, berhentinya itu di Al-Masjidil Aqsa di Palestina yang sekarang ribut itu. Kenapa di Masjidil Aqsa? Jelas ayatnya mengatakan barokna haulahu. Jadi barokna haulahu. Masjidil Aqsa itu kami berkati sekelilingnya. Berarti Nabi Muhammad turun di tempat itu juga sedang nambah berkah, ngalap berkah. Saya tidak akan jelaskan berkah apa yang ada di Masjidil Aqsa dan berkah apa yang ada di Baitullah terlebih dahulu. Yang pasti bahwa Nabi Muhammad tidak sembarangan berangkat, tidak sembarangan transit, berangkat dengan ngalap berkah dengan kota Mekah, dengan Masjidil Haram, turun lagi transit juga ngalap berkah dengan Al-Masjidil Aqsa. Ini masjid dua-duanya ngandung berkah. Itu namanya tabaruk dalam bahasa kita. Nah kemudian dalam perjalanan itu Nabi Muhammad sempat transit di dua tempat lain. Bahkan diperintahkan sholat oleh malaikat Jibril sebagai guide-nya. Satu tempat beliau diajak berhenti turun dari kendaraan buruknya di tempat yang namanya Bukit Tursina. Kita tahu Bukit Tursina itu bukit tempat turunnya wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Kata malaikat Jibril, "Shalli raka'ataini." Salat engkau 2 rakaat di sini. Setelah selesai salat 2 rakaat, malaikat Jibril bertanya, "Tahukah engkau wahai Rasulullah di mana engkau barusan salat?" Saya tidak tahu. Yang tahu Jibril. Dia mengatakan, "Barusan engkau salat di tempat yang namanya Bukit Tursina, tempat turunnya wahyu kepada Nabi Musa dan tempat bertapanya." Saya menggunakan istilah bahasa Indonesia, tempat munajatnya, tempat riyadhahnya, tempat mendekatkan dirinya Nabi Musa kepada Allah selama 40 hari 40 malam, yaitu di Bukit Tursina. Tadinya kan
Salasin oleh 30 malam, tetapi disempurnakan jadi 40 malam. Jangan kaget kalau nanti di Indonesia banyak orang yang suka tirakatan selama 40 malam. Ada contohnya dalam Al-Quran. Insyaallah kita akan bahas di kesempatan lain. Pertanyaan sekarang, kenapa Nabi Musa kok sholat 2 rakaat di tempat itu? Kita baca Al-Quran. Ini supaya rinci semuanya. Falamma ataha nudiya min syati'il wadil aymani fil buq'atil mubarakati minasy syajarati ayya Musa inni anallahu rabbul alamin. Falamma ataha nudiya min syati'il wadil aymani fil buq'atil mubarakati. Ketika Musa datang ke Bukit Tursina, dia dipanggil dari sisi sebelah lembah sebelah kanan fil buq'atil mubarakati, di lembah yang diberkati. Perhatikan kalimatnya. Tadi kan mubarakan, ini barakna haulahu, sekarang mubarakah. Di lembah yang diberkati. Berarti Nabi Musa sholat 2 rakaat itu adalah di satu bukit, tapi bukan sembarangan bukit. Bukit yang mengandung berkah. Artinya Nabi Musa ngalap berkah dengan bukit. Yang jadi pertanyaan sekarang, kenapa kok bukit itu mengandung berkah? Karena di bukit itu tempat turunnya kitab Taurat. Ya. Jadi wajar kalau umat Nabi Muhammad SAW keroyo-royo manjat ke Gua Hiro, sholat 2 rakaat, ngalap berkah. Karena apa? Itu tempat turunnya kitab suci Al-Quran. Lawang tempat turunnya kitab Taurat saja ngandung berkah, masa iya tempat turunnya Quran tidak mengandung berkah? Ini sebenarnya jawaban saya kepada saudara-saudara kita yang menganggap musyrik di tempat itu. Dan insya Allah ini adalah jawaban yang pertama, karena saya belum menemukan para ulama terdahulu yang menggunakan ayat ini untuk argumen. Insya Allah saya orang pertama. Alhamdulillah. Jadi kalau Nabi Muhammad ngalap berkah dengan tempat turunnya kitab suci Taurat, kenapa umat Nabi Muhammad tidak boleh ngalap berkah dengan tempat turunnya Al-Quran? Kan aneh. Tempat berkah. Kemudian Nabi Muhammad juga diajak berjalan oleh malaikat Jibril, setelah terbang lagi diajak turun di satu tempat yang namanya Bethlehem. Diajak turun. Salat engkau 2 rakaat wahai Rasulullah. Selesai salat 2 rakaat, malaikat Jibril bertanya lagi, tahukah engkau di mana barusan salat wahai Rasulullah? Tidak tahu. Malaikat Jibril mengatakan, engkau barusan salat di tempat yang namanya Bethlehem. Apa itu Bethlehem? Bethlehem itu tempat lahirnya Kanjeng Nabi Isa. Pertanyaan kita, untuk apa Nabi Muhammad turun, diajak turun, diperintah oleh malaikat Jibril yang pastinya perintah dari Allah untuk salat 2 rakaat di tempat lahirnya Nabi Isa? Pada ada ayatnya di Al-Quran. Qala inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina kuntu usalli was-salati waz-zakati ma dumtu hayya. Ketika Nabi Isa masih ada di di gendongan ibunya. Karena orang-orang mengatakan, laqad ji'ti syai'an fadiyya. Kamu Maryam memalukan sekali kamu. Gak ada suami kok tahu-tahu punya anak. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sau'i wa ma kanat ummuki baghiya. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang bajingan dan istrimu bukan pelacur. Kenapa kamu punya anak? Siapa laki-lakinya? Fa asyarat ilaihi. Kemudian Maryam menunjuk pada anaknya. Tanya aja dia tuh.
Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Kata mereka, bagaimana aku bisa ngomong sama orok yang masih digendong begitu? Saat itu Nabi Isa berkata, si bayi itu berkata, Inni abdullah. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Atani al-kitab. Allah memberi aku Alkitab. Wa ja'alani nabiyya. Dan dia akan mengangkatku menjadi seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan. Dan dia menjadikan aku sebagai orang yang mubarakan, diberkati. Aina man kuntu, dimanapun aku berada. Dan seterusnya. Wassalamu salatu wa zakat ma dumtu hayya. Jadi kata Nabi Isa, salah satu kondisi dia, kemuliaan dia, wa ja'alani mubarakan. Dia jadikan aku orang yang diberkati. Di mana? Aina ma kuntu, di mana saja aku berada. Jadi tempat di mana saja Kanjeng Nabi Isa berada, tempat itu mengandung berkah. Berarti tempat beliau lahir pun sudah mengandung berkah. Kalau Nabi Muhammad sholat 2 rakaat sebelum terbang, diperintah sholat 2 rakaat di tempat lahir Nabi Isa, berarti Kanjeng Nabi Muhammad sudah ngalap berkah dengan tempat lahirnya Nabi Isa. Pertanyaan kita, kalau Nabi Muhammad ngalap berkah dengan tempat lahirnya Kanjeng Nabi Isa, kenapa umat Nabi Muhammad tidak boleh ngalap berkah dengan tempat lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad? Dan tempat lahirnya dibongkar jadi perpustakaan, dikunci tiap hari. Ajaran dari mana ini? Lagi-lagi, saya belum menemukan ada seorang ulama pun yang menggunakan ayat ini argumen untuk masalah ini. Alhamdulillah Allah tunjukkan pada saya. Wallahu a'lam bishawab. Nah kemudian, ini berkah. Apakah cuma tempat-tempat seperti itu yang berkah? Tidak. Ingat Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu sudah tua, tidak punya anak, kemudian punya santri namanya Maryam, ponakannya sendiri. Maryam ini santri yang aneh. Karena suci dia, anak orang suci pula. Tiap hari di kobongnya itu ada makanan. Saya tidak tahu tuh, ya pokoknya COD lah barangkali malaikat yang mengirim makanan ke tempat itu kan. Dia dikirim oleh malaikat tiap hari. Zakaria bertanya, "Anna laki hadza?" Dari mana ini wahai Maryam? Huwa min indillah, cash dari Allah. Bukan produk yang ilegal. Cash dari Allah. Innallaha yarzuqu may yasha' biqadri hisab. Sesungguhnya Allah berikan rezeki pada yang dikehendaki tanpa perhitungan di luar ukurannya. Nah, mengetahui Maryam itu seorang waliyatullah, orang suci yang tiap hari dikunjungi oleh malaikat, tempatnya berarti kandung berkah. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Disitulah Zakaria seorang nabi berdoa kepada Tuhannya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Tuhan berikan padaku keturunan yang baik, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Jadi tahu tempat itu, tempat Maryam itu tempat waliullah, waliyatullah, wali perempuan. Zakaria nabi saja numpang berdoa di situ. Apalagi kalau bukan ngalap berkah seperti ini. Makanya sampai hari ini biasa orang-orang santri biasanya kalau sama tempat-tempat kiai itu sangat semangat ngalap berkah. Saya pernah mendengar bahwa Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti pernah berada di satu tempat bertanya kepada orang tentang Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Dia bertanya, bapak-bapak gitu. Dulu Imam Nawawi kalau sholat sunat di mana? Langganannya di sini. Maka Imam As-Suyuti sholat di situ. Biasanya beliau kalau baca Quran di mana? Biasanya di sini. Maka As-Suyuti pun numpang baca di situ. Akhirnya Allah angkat berkahnya, Imam As-Suyuti pun menjadi ulama besar dan wafat pada tahun 911 yang alimnya sangat luar biasa. Nah itu ngalap berkah. Kemudian ngalap berkah juga tidak hanya dengan tempat orang-orang yang masih hidup. Dasarnya apa? Ada hadis sahih dalam riwayat Muslim di mana ketika berbicara tentang zikir atau keutamaan majlis zikir, akhir hadis mengatakan humul julasa'ul ladzi la yashqa bihim jalisuhum. Ya. Hadisnya itu riwayat Muslim bersumber dari Abu Hurairah. La yashqa bihim jalisuhum. Mereka itu julasa, teman-teman duduk, orang-orang yang duduk. Siapa saja yang duduk atau berdampingan dengan mereka tidak akan celaka, tidak akan rugi. Hadis ini dipahami berkenaan dengan orang-orang yang ahli zikir. Jadi ahli zikir itu di dunia kan awalnya gini, bicara tentang
orang yang sedang berzikir, kemudian kita bergabung ke situ. Nah, siapa saja yang bergabung di tempat itu, walaupun tidak ikut berzikir, dia sudah tidak rugi. Dan kemudian dipahami oleh para ulama bahwa duduk atau bergabung dengan orang-orang seperti ini tidak akan merugi, bukan cuma waktu masih hidupnya. Bukan cuma waktu masih hidupnya. Di antara mereka yang mengatakan seperti ini adalah Al-Imam Asy-Syaukani di dalam Tuhfatul Dzakirin dan Al-Imam Ibnul Jazari, yaitu ulama ahli Quran qiraat abad ke-10, di dalam kitabnya Hisnul Hasin. Dia mengatakan ini dalil yang menunjukkan bahwa di antara tempat-tempat yang mustajabah untuk berdoa adalah kuburul anbiya wal ulama was salihin. Di antara tempat yang mustajab untuk berdoa adalah di samping kuburan para nabi, para ulama, dan orang-orang soleh. Jadi mereka orang yang soleh, orang-orang yang baik, bukan cuma hidupnya, wafatnya saja, kita berdoa di samping kuburannya itu mujarab. Yang bicara ini ahli hadis di zamannya. Nah karena itu sampai sekarang, kita biasa kadang-kadang ya pergi ke satu kuburan, kita berdoa kepada Allah. Di tempat itu bukan minta sama orang mati, bukan. Kita mendoakan orang yang dikubur dan ngalap berkahnya kepada Allah, minta supaya apa yang menjadi hajat kita dicapai dan apa yang mengganggu kita segera Allah ambil. Kita lepas dari mara bencana. Dan ini pernah terjadi pada satu masa dulu, di Samarkand itu terjadi kemarau panjang. Sudah istisqa, sudah sedekah, semacam-macam, tidak turun-turun hujan. Lalu ada orang yang arif, orang-orang besi hatinya, datang kepada Al-Qadhi, kalau sekarang hakim, mengusulkan bagaimana kalau kita umat Islam, ayo kita ziarah ke kubur Imam Bukhari di Khartang, nanti kita berdoa di sana minta pada Allah mudah-mudahan dengan berkah beliau hujan turun. Lalu usul yang diterima, kaum muslimin berangkat ziarah kubur Imam Bukhari. Setelah mendoakan, mereka berdoa kepada Allah dengan ngalap berkah Imam Bukhari supaya hujan segera diturunkan. Belum lagi mereka pulang ke rumah, hujan sudah turun di jalan. Sudah berkah, ini berkahnya Imam Bukhari. Ngalap berkah dengan kuburan orang soleh. Bukan dengan tanahnya, tapi dengan berkah orang yang ada di dalamnya. Jadi kita jadi ingat dengan Imam Bukhari yang kuburannya dicari oleh Bung Karno. Saya kira dengan berkah itu pula kemudian Indonesia banyak keberkahan. Karena pemimpin kita yang pertama sangat perhatian dengan penyelamatan dan pelestarian kubur Imam Bukhari di Rusia, di Khartang. Nah, itu diantaranya. Luar biasa. Tidak bisa berkata-kata karena pemaparan dari guru kita tercinta ini sudah banyak sekali. Lalu ada mungkin pertanyaan yang timbul pada saat fenomena hari ini, Kiai. Karena pada saat kita ziarah, orang mengatasnamakan ngalap berkah. Tapi kenapa pada saat pulang tidak kunjung mendapatkan berkah? Bagaimana fenomena ini terjadi, Kiai? Satu bisa jadi dalam kita berziarah, tidak mengikuti tuntunan syariat. Kan ada adab-adabnya. Kalau kita ziarah kubur, pertama lepaskan sandal, jangan pakai sepatu atau sandal ke kuburan, itu suruh adab. Karena yang dibawa kakimu itu bukan sampah, tapi orang soleh. Gitu. Yang kedua, tata keramanya juga. Sekarang kan aneh-aneh, banyak orang yang masuk kuburan nyanyi-nyanyi. Bukan membaca Al-Quran, bukan mendoakan, tapi manggil-manggil dalam bentuk nyanyian. Ini kan, saya tidak mengatakan itu musyrik, tidak ya, tapi kayaknya ya kurang pantas masuk kuburan nyanyi-nyanyi. Nanti kalau saya bernyanyi di sini kan lama-lama tambur masuk juga di kuburan. Kalau tambur masuk, biola masuk juga lama-lama. Ya sudah, akhirnya dangdutan di kuburan. Nah ini yang harus kita hindari ya. Kemudian juga ada orang yang tersalah ketika masuk kuburan, dia bukan mendoakan, bukan ngalap berkah, tapi minta langsung sama yang mati, Bapak bantuin saya. Kalau dia bisa jawab, gue lagi repot. Bukannya gue lu dikirimin, lu minta lagi. Hidup lu minta sama gua, mati lu minta sama gua. Kapan lu ngirim gua? Kan begitu kira-kira. Nah bisa jadi ada yang seperti itu. Ya, kita akan membahas masalah istighosah bukan di kolom ini. Tapi ini kolom umum yang sangat berbahaya jika dibiarkan pada orang-orang awam. Jadi bisa jadi tata keramanya kita yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Allahu a'lam. Oke, pemirsa di rumah, sekali lagi kami ingatkan kepada Anda, saya memberikan kabar gembira buat Anda bahwa Sadi Guru kita tercinta telah merampungkan 16 jilid karya tangan beliau, yaitu 40 goresan pena Syarif Rahmat yang dimana isinya di dalamnya adalah tentang masalah-masalah kekinian dalam dunia Islam yang akan menjawab permasalahan-permasalahan Anda. Ini bisa dibeli secara runut atau
retail satu persatu. Dengan caranya mudah sekali, Anda bisa memesan di kolom bawah ini dengan nomor telepon yang tersedia. Dan pastinya Anda juga bisa mengikuti di sosial media kami, ada IG, ada Facebook, ada Twitter. Anda bisa langsung menghubunginya atau bisa like-nya. Sekedar tambahan mungkin. Baik, Kiai. Barangkali kurang jelas, dalam buku ini judulnya 40 goresan pena, ada kumpulan tulisan saya. Dalam satu buku ini ada 40 masalah, 40 artikel. Jadi kalau ada 16 jilid, tinggal kalikan saja 16 kali 40 judul. Insya Allah yang lain masih sedang menyusul karena masih dalam rangka editan dan belum kita selesaikan. Insya Allah berbagai hal ada di sini, untuk sekedar bacaan hari-hari kita, sekaligus menjawab masalah-masalah yang selama ini berkembang di tengah masyarakat. Betul sekali. Dan ada 165 lembar halaman dalam setiap bukunya dengan cover yang cukup menarik dan 200 halaman. 200 halaman, mohon maaf. 200 halaman dengan cover yang menarik, dan pastinya kita berharap semua bisa memilikinya sebagai sebuah jendela keilmuan buat diri kita sendiri. Dan kita balik lagi ke dalam tema kita, Kiai. Sekarang menjelang akhir-akhir dari pemaparan kita hari ini, pertemuan kita hari ini, apa yang bisa disampaikan dengan tabarukan ini, Kiai? Tapi sebelumnya satu hal yang saya pengen bertanya secara pribadi, Kiai. Tadi Kiai bilang bukan hanya dengan kuburan, dengan segala macam. Bagaimana dengan benda-benda, Kiai? Nah, ini kan apakah bisa juga ditabaruki? Ketika pasukan Talut, ketika Bani Israel dijajah oleh Jalut, Allah mengangkat Talut sebagai pemimpin. Nabi mereka mengatakan, Inna ayata mulkihi ayyatakum tabutu fihi sakinatum rabbikum wa baqiyatun mimma taraka Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Al-Baqarah. Nabi mereka mengatakan sesungguhnya bukti bahwa Talut ini diangkat jadi pemimpin dan akan memenangkan peperangan adalah nanti akan datang tabut kotak wasiat. Dah singkatnya bahwa kotak wasiat itu kalau datang di satu tempat di Bani Israel, kemudian maka perang dengan siapapun dengan berkah kotak wasiat insya Allah menang. Apa isi kotak wasiat itu? Isi tabut itu adalah pretelan kitab suci Taurat. Benda-benda naskah Taurat yang jadul. Nah, itu kalau kotak itu datang di Bani Israel, lalu ada musuh menyerang, siapapun yang menyerang kalah dengan berkah ini. Ini benda. Tapi benda itu ada tulisan firman-firman Allah. Dan jangan lupa, kenapa Balkis ketika terima surat Nabi Sulaiman itu gemetaran? Dia ratu yang sangat gagah, jago perang, pasukannya nggak pernah kalah. Tapi begitu terima surat Nabi Sulaiman, gemetaran dia. Bahkan ngirim hadiah. Kenapa? Karena di suratnya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ada bismillahnya. Bismillah nempel di surat, bikin gemetar. Ini benda. Dan jangan lupa ketika Samiri juga. Samiri itu bisa bikin patung sapi bicara. Kenapa itu? Quran mengatakan, basurtu bima lam surbi, faqabattu qabdatan min asr rasul, panamatuha wa kadzalika sawwalati nafsi. Jadi, waktu itu Samiri menemukan ada tapak kaki malaikat Jibril, kuda malaikat Jibril, bekasnya itu diambil. Debunya itu dicampurkan dengan adonan patung anak sapi, bisa ngomong. Itu berkah debu malaikat Jibril. Loh, kita ngaji bukan? Bahwa petir itu ada malaikatnya loh. Itu kita baca di tafsir Jalalain. Ada malaikatnya. Jadi ketika petir nyambar batu, berarti batu itu kena tapak kakinya malaikat Jibril. Ketika diambil buat pengobatan, tidak musyrik di situ. Yang tidak boleh itu menganggap ada ketuhanan di situ. Kalau dulu kan Samiri, ya sekarang Ponari di Indonesia itu sebetulnya. Jadi jangan sembarangan bikin fatwa Ponari itu musyrik. Dari mana dasarnya? Qurannya yang jelas kok. Ya, baik. Kita langsung saja masuk ke segmen terakhir. Saya mengucapkan terima kasih banyak, Kiai. Terima kasih banyak atas ilmunya pada kesempatan kali ini. Dan buat Anda semua yang ada di rumah, saya ingin mengambil sebuah kata-kata dari beliau, dari bukunya Pesan Berbintang yang insya Allah kita akan segera tayangkan. Ada di sini ada kata-kata beliau yang dirangkum. Siapa keinginannya berlebih akan selalu merasa kurang. Siapa yang mencukupkan dirinya dengan Tuhan akan menggapai ketenangan. Mudah-mudahan dengan tema tabarukan ini kita bisa mencapai sebuah ketenangan. Saya mohon maaf lahir dan batin. Hasbunallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.